Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sigit Setiaji dari Rumah Wirausaha Indonesia atau disingkat Ruwindo. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login sebagai guru. Di sini menunya ada soal ujian, ada jadwal ujian, ada laporan ujian, dan ada yang lainnya. Di soal ujian di sini, jadi guru bisa membuat soal sendiri. Buat soalnya di sini klik kode soal. Mapelnya di sini bahasa Indonesia karena sesuai dengan yang ditambahkan oleh admin sekolah. Di sini ada model soal A dan ada model soal B. Model soal A di sini adalah membuat soal secara manual atau satu-satu. Kalau model soal B membuat soalnya secara upload soal PDF. Kalau sudah punya soal tinggal diuploadkan, berarti pilih model soalnya model soal B. Di sini deskripsinya sembarang. Saya contohkan ini yang model soal A dulu. Pilihnya model soal A, klik save di sini. Lalu klik detail soal. Klik detail soal di sini. Di sini ada tambah soal, ada soal isian. Untuk pilihan gandanya klik tambah soal. Jadi membuat satu-satu soalnya di sini, Bapak Ibu. Klik edit di sini. Misalnya ininya. Nah, ini kalau mau upload gambar ada di sini, tinggal klik di sini. Pilih gambar yang mau diupload. Ukurannya bisa menyesuaikan, misalnya segini. Lalu klik simpan di sini. Untuk save-nya ada di bawah sini. Klik kanan save di sini. Nah, ini kalau model soal A, setiap jawaban harus membuat kuncinya. Setiap jawaban, misalnya di soal pertama jawabannya benar B, klik B di sini. Dan jawabannya juga membuat satu-satu di sini. Tinggal save di sini satu-satu. Enaknya model soal A ini nanti bisa buat di random untuk siswanya. Jadi bisa di random, misalnya membuat soal 20 bisa di random untuk 2 siswa. Kalau model soal isian di sini, klik di sini, klik tambah soal di sini. Untuk editnya sama di sini. Lalu klik save di sini. Untuk selanjutnya saya contohkan membuat soal tipe B atau model B. Di sini klik tambah lagi. Mode soalnya pilih B, deskripsinya misalnya ujian harian, klik save di sini. Lalu klik detail soal lagi sama. Klik detail soal. Lalu klik update jumlah soal. Klik update soal di sini adalah menentukan jumlah soalnya. Misalnya ABC-nya ada 20, di sini pilihnya diketiknya 20, lalu klik simpan di sini. Nah, untuk mengupload soalnya ada di sini. Klik upload soal, cari dokumen PDF-nya. Ini saya cari. Nah, ini misalnya ada soal. Ini buat contoh saja. Nah, ini kalau untuk model soal B, di sini membuat master jawabannya. Di sini tinggal pilih jawabannya benar dari setiap soal. Fungsinya ini nanti untuk mempermudah guru supaya tidak mengkoreksi satu-satu dari siswanya. Jadi otomatis untuk soal AB pilihan gandanya ini setiap siswa akan terkoreksi otomatis. Untuk selanjutnya ada soal isian, klik soal isian di sini, klik update soalnya. Misalnya soal isiannya ada 10, tinggal ketikkan di sini 10, lalu klik simpan di sini. Soalnya juga sama, bisa upload untuk soal isiannya. Kalau sudah, baru membuat jadwal ujian. Tapi sebelum itu kita bisa ke bobot soal. Klik bobot soal di sini. Fungsinya setiap soal akan ada bobotnya. Nah, ini bobotnya berapa setiap soal, bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya kita membuat ujian ke menu jadwal ujian. Klik jadwal ujian di sini. Pilih mapelnya bahasa Indonesia, kelasnya kelas 1. Karena kemarin yang saya tambahkan adalah kelas 1. Lalu klik kode jadwal di sini untuk menambahkan ininya, kapan dijadwalkan untuk ujiannya. Deskripsinya apa, misalnya ini jenis ujiannya ada UTS,
harian, UAS, ini yang setting semua admin, dari admin semua. Pilih waktu mulainya, misalnya ini sampai jam 2 misalnya, atau jam 1. Waktu selesainya bisa di-set sendiri, misalnya untuk sampai tanggal 18 jam 23.00. Durasi menit di sini fungsinya untuk durasi menit yang dibutuhkan. Misalnya ada 90 menit, jadi ada rentan waktu, ada durasi menit, supaya ketika siswa klik mulai mengerjakan, di sini ada waktu yang berjalan. Oke, kalau sudah klik save di sini, lalu klik peserta ujian. Fungsi peserta ujian di sini untuk memasukkan, pilih rombelnya dulu, rombel A untuk memasukkan, klik tambah di sini. Nah, ini siswanya siapa saja yang berhak mengikuti ujian. Klik pilih semua, lalu klik tambahkan. Kalau sudah, ini baru bisa dikerjakan oleh siswa. Nanti klik set selesai kalau sudah selesai, set umumkan kalau sudah dikerjakan semua. Maka otomatis ketika kita klik umumkan, otomatis terkoreksi untuk soal pilihan gandanya dan bisa dilihat oleh siswa. Ini di sini ada lihat hasil pengerjaan persiswanya. Lalu kalau sudah, ini ada laporan ujian di sini. Oke, ini video pembelajarannya sudah selesai terupload. Kita lanjut ke coba mengupload materi pembelajaran. Di sini untuk materi pembelajarannya, filenya formatnya wajib menggunakan file PDF, nggak bisa yang lain. Ini saya coba upload file PDF-nya, klik upload di sini. Nah, ini sudah terupload. Jadi fungsi video pembelajaran dan materi pembelajaran di sini sebagai bahan pembelajaran untuk siswa, supaya bisa untuk baca-baca atau untuk melihat video interaktifnya, video pembelajarannya. Di sini juga ada download supaya bisa dilihat ketika offline. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke live video di sini. Live video di sini nanti sebagai bentuk pembelajaran daring, Bapak Ibu. Di sini kita buat baru di sini materi pembelajarannya, deskripsinya apa, pilih kelasnya kelas 1, rombelnya rombel A. Ketika klik baru di sini lalu klik mulai, maka otomatis ketika kita login sebagai siswa, ini izinkan saja ya, supaya nanti bisa merekam mikrofon sama kameranya. Ketika kita login sebagai siswa, maka otomatis ada pilihan join di siswanya untuk bergabung atau untuk sama-sama untuk bergabung ke live videonya sebagai bentuk pembelajaran daringnya. Oke, gitu. Kita lanjut ke menu absensi. Di menu absensi ini ada input absensi, ada izin, ada laporan absensi, ada laporan absensi. Di sini ini fungsi input absensi. Di sini sebenarnya siswa ketika melakukan absen itu kan online, maka otomatis akan masuk di sini. Karena ini belum ada contohnya yang siswa absen, jadi di sini nggak ada namanya. Tuh ya. Kita lanjut ke menu izin di sini. Di menu izin di sini kita sebagai guru bisa melakukan penginputan izin terhadap siswa. Di sini misalnya pilih siswa ada 1, 2, 3, 4 di sini. Misalnya ada siswa 3, oh ternyata siswa 3 ini nggak masuk ketika pelajaran saya. Kita bisa diinputkan izin di sini. Nama rombelnya A, jenis izinnya sakit, alfa, atau izin. Kalau alfa kan memang nggak ada keterangan. Atau mungkin ketika ada sakit di sini, ini bebas ya ininya, pilihnya. Misalnya izin, terangannya apa, dari kapan sampai kapan, di sini bisa di-setnya. Ada jam ke berapa dalam 1 hari, maksudnya
bisa anak tersebut izin ketika jam ketiga, tinggal pilih jam ketiga, atau 1 hari full dia tidak izin, bisa klik di sini. Kalau sudah, klik simpan, udah klik close. Lalu di sini ada laporan absensi bulanan. Untuk melihat laporan absensi selama 1 bulan, pilih siswanya di sini, pilih kelasnya, pilih siswa, klik tampilkan di sini. Laporan absensi di sini juga laporan per siswanya. Nah, ini kelas 1, pilih rombongan A, tahunnya ini 1 semester, meter 1, meter 2, klik tampilkan. Oke, kalau ini sudah selesai, maka login guru sudah selesai. Saya lanjut untuk login siswanya.